Oke, balik lagi di channel Baba Education. Nah, ini kita melanjut dari yang video sebelumnya terkait pembahasan soal. Jadi ini masih terkait dengan job order costing, tapi ini ke alokasi biaya ya. Jadi bagaimana biaya alokasi biaya dari produk itu dibebankan. Jadi misalkan kalau kita bikin 3 mie ya dari satu jenis tepung, nah bagaimana biaya dari tepung tersebut dibebankan kepada masing-masing jenis mie tersebut. Nah, itu secara konsep. Nah, langsung kita masuk ke pembahasan soal ya. Jadi kita mulai dari PT Manufaktur. PT Manufaktur dia punya 3 produk ya. Untuk dengan menggunakan proses produksi yang sama. Terus biayanya ketika split off adalah 200.000. Maka kita tulis ini, kita tulis diketahui split off adalah 200.000. Terus perusahaan memutuskan untuk memproses 3 produk sebelum mereka menjualnya. Kemudian di sini ada data-data terkait jumlah yang dihasilkan, terus harga ketika split off. Nah, jadi ingat wajib ketika kita ingin mengukur apakah dia harus diproses lebih lanjut atau tidak, yaitu kita harus tahu harga ketika split off, terus harus tahu biayanya ketika memproses lebih lanjut tersebut, kemudian kita harus tahu harga jual akhir atau harga jual setelah kita memproses produk tersebut. Nah, maka kita tulis di sini unit produce itu untuk D, E, dan F. Kita tulis masing-masing 4.000, 6.000, 6.000 dan 2.000. Sedangkan selling price-nya per produk ya, ini selling price per produk adalah 25, 26,6, 34, 4,6. Terus, nah berarti total selling price split ya, bukan harga split selling price. Jadi selling price sebelum kita memproses lebih lanjut, nah itu adalah jadi harga jual dikali dengan unit yang diproduksi atau yang dihasilkan. Nah, maka ketemu masing-masing 100.000, 100-nya masing 600, terus 68, 800. Benar kan ya? Benar. Nah, sekarang terus dia bilang ada tambahan cost ya. Ini berarti cost-nya tuh udah dalam bentuk total, jadi bukan per unit lagi. Maka kita tulis additional cost-nya. Cost-nya adalah masing-masing 14.000, 20.000, dan 9.000. Terus apalagi informasinya? Nah, terus selling price per proses per unit, nah ini adalah 30
3,2 dan 37,6. Maka selling total, selling price proses adalah harga per unit selling price dikali dengan jumlah produk. Formula masing-masing 120, 187, 200 dan 75 200. Terus lagi nih. Nah, terus oke, kita langsung jawab ke nomor 1 karena nomor 1 adalah diminta alokasikanlah biaya 200.000 itu ya, biaya joint cost itu kepada produk DEF menggunakan yang pertama physical method ya. Jadi kalau physical method itu si 200.000 ini kita harus alokasikan ke 3 jenis produk melalui fisik. Fisiknya disimbolkan melalui unit yang dihasilkan. Nah, maka kalau kita lihat fisiknya ya, fisiknya kan kalau kita total adalah 12.000. Nah, terus kita presentasikan di proporsi antar fisik. Ini dibagi ini 6.000 dibagi 12.000, 2.000 dibagi 12.000. Hasilnya pasti harus 100%. Oke. Nah, maka alokasi joint cost-nya adalah 33 dikali dengan 200.000. Terus 0,5 dikali 200.000. Nah, terakhir 0,17 dikali 200.000. Sehingga kalau kita total semuanya harus sama dengan 200.000 dengan alokasi joint cost. Nah, berarti ini sudah menjawab dengan metode fisik. Sekarang bagaimana kalau dengan metode NRV? Nah, ingat NRV itu adalah rumusnya total selling price after process minus additional cost. Singkatnya additional cost. Jadi total selling price 120 ini dikurang dengan 14.000. Nah, biar gampang. Maka kita kurangkan jadi nilainya 106 kelebihan 9.000. Nah, maka nilainya 106, 107, 200, 66, 200. Terus kita mau menjawab yang nomor B1B, NRV method. NRV method itu konsepnya sama, jadi persentase proporsi dari masing-masing metode. Jadi kalau fisik itu proporsi berdasarkan fisiknya, jadi fisiknya tadi disimbolkan dengan unit yang dihasilkan. 4.000 per 12.000 temulah 0,33 dikali dengan 200.000. Nah, kalau ini NRV sama, jadi kita persen NRV-nya dapat dari 106.000 dibagi dengan total, jadi porsi masing-masing. Ini juga dibagi dengan total, terus ini dibagi dengan total, maka ini juga harus sama dengan 100%. Nah, setelah itu baru kita harus tentukan alokasi joint cost metode NRV. Sama, ini persen ini akan kita kalikan dengan 200.000. Nah, ketemu kan? Terus ini yang ini 0,49 kita kalikan dengan 200.000. Yang terakhir 0,2 kita kalikan dengan 200.000.
maka ketika kita total ini juga harus sama dengan 200.000. Ini sudah menjawab soal 1. Yang kedua, informasi mana yang relevan untuk memutuskan apakah suatu produk itu diproduksi lebih lanjut ya atau tidak. Nah, yang pertama kita jawab soal 2. Jadi informasi apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah tadi kita harus tahu additional cost-nya ya. Kita harus tahu tambahan biayanya. Terus yang kedua adalah harga jual akhir atau harga jual tadi apa kata-katanya, harga jual setelah proses ya, setelah proses. Karena tidak mungkin ketika kita ingin memproses lebih lanjut itu nggak ada cost-nya ya, jadi sangat jarang lagi, bukan sangat jarang, sangat nggak mungkin ya. Jadi sedikit banyaknya pasti ada cost yang dikeluarkan ketika kita akan memproduksi dari yang sebelumnya pada titik split off terus kita mau proses. Nah, pasti ada cost yang dikeluarkan, misalkan biaya pemasaran atau biaya, katakanlah ada biaya ya pemasaran, pengiklanan, terus biaya packingnya, biaya misalkan kita memproduksi daging ya, jadi kornet. Nah, kita kan butuh wadahnya itu kita beli, dan itu efeknya adalah timbul cost. Makanya itu harus ada cost-nya, tambahan cost-nya. Yang terakhir adalah harga jual setelah proses. Nah, ini sangat penting, kita harus tahu harga jual akhirnya ya. Kita kan nggak mungkin ketika ada biaya bertambah, nggak mungkin harga jualnya sama dengan split off ya, itu udah jelas kelihatan rugi ya. Nah, makanya kita harus tentukan harga jual akhir yang nanti kita akan jual ke konsumen. Nah, itu untuk menjawab yang soal 2, logiknya seperti itu. Nah, sekarang untuk yang menjawab soal 3, yang mana produk yang harus diproses lebih lanjut dan yang mana yang tidak ya. Jadi yang mana yang hanya berhenti di titik split off atau yang mana yang bisa kita proses lebih lanjut. Nah, tadi ini harus kita hitung yang tadi, incremental revenue versus incremental Nah, incremental revenue kan harga split off itu adalah 100.000 ya kan, harga total. Nah, sedangkan ketika dia memproses lebih lanjut adalah 120.000, maka selisihnya adalah incremental itu tambahan dari 100 ke 120 adalah 20.000. Nah, ini sama. Jadi sama untuk yang produk E juga. Berarti dari 159 ke 187. Nah, berapa tambahannya atau selisihnya? Itu kita masukkan. Ini sama. Berapa selisihnya? Antara 68 ke 75 ya. Nah, selisihnya adalah 6.400. Terus incremental cost adalah tambahan biayanya. Nah, ini udah jelas, ini nggak usah kita hitung, kita langsung masukkan angkanya. Maka kita akan ketemu profit or loss. Hingga kalau kita gunakan pendapatan kurang beban untuk menghitung and loss,
Itu kita bisa simpulkan bahwa ketika kita ingin proses lebih lanjut ya, untuk produk D itu kita bisa bilang sarankan untuk diproses, atau ini bisa kita katakan bisa kita proses. Karena apa? Karena dia tambahan pendapatan, selisih antara tambahan pendapatan terhadap beban itu menghasilkan profit sebesar 6.000. Jadi kita masih ada untung 6.000. Jadi walaupun kita proses, misalkan daging tadi kita proses ke kornet, kita masih ada untung 6.000. Nah, itu untuk produk D. Sekarang untuk produk E. Nah, produk E masih sama. Malah ini lebih tinggi ya dari produk D. Nah, ini kita bisa kita tulis adalah bisa diproses. Sedangkan untuk F kebalikannya. Malah setelah kita proses itu kita jadi minus. Nah, kalau ini berarti kita tidak sarankan untuk memprosesnya. Maka kita bisa bilang tidak memproses. Itu yang soal 3 ya. Sekarang yang soal 4. Soal 4 tuh apa ya? Apakah keputusan memproses atau memproses lebih lanjut itu berbeda berdasarkan dua metode alokasi biaya. Dua alokasi biaya. Metode ini kan sifatnya cost ya. Cost itu kan historical cost. Ini itu biaya yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya kita tidak bisa menentukan ya mana yang lebih baik gitu. Karena sifat cost tadi tersebut. Itu secara umum nanti bisa ditambahkan masing-masing berdasarkan preference ya yang diketahui. Sekarang kita jawab nomor 5. Nomor 5 itu dia bilang perusahaan perusahaan A itu menawarkan untuk membeli produk D dan E seharga 27 per unit ya. This offer is only jadi ini kayak special order. Jadi dia ingin perusahaan A itu membeli produk D dan E dengan harga 27 per unit. Kemudian untuk memproduksi D dan E, perusahaan harus memproduksi jadi untuk ketika kita setuju untuk memproduksi D dan E ya, lebih lanjut, nah maka perusahaan harus juga memproduksi F tapi hanya sampai dengan titik pisah. Menurut pendapat Anda, apakah PT Y harus menerima special order tersebut ya? Nah, maka kita lihat nih. Sekarang kita buat dia kan harga jualnya adalah 27. Maka salesnya itu D dan E ya, karena kan kita mau proses berlanjut. Maksudnya kita tanpa memproduksi lebih lanjut yang F, jadi kita cuma menghitung D sama E nya. Maka 27 ini kita kalikan dengan produksinya tadi berapa? 4.000. Terus 27 ini kita kali dengan produksi produk E. Nah, F kan kita tidak menghitung ya, karena dia tadi dia hanya dijual pada saat F ya. Jadi saat
F itu berada di titik split ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung jumlahkan totalnya adalah 270.000. Nah, terus ada add cost-nya sebesar 34.000. 34.000 dari mana? Dari 14.000 ya. Jadi kita ada tambahan cost tadi. Ada tambahan cost 14.000 dan 12.000. Ini. Dan 20.000. Nah, 9.000 tuh nggak kita masukin karena ini dianggap hanya dijual sampai dengan titik pisah, split off. Nah, maka terus kita tambahkan lagi dengan alokasi join cost. Join cost-nya adalah 200.000. Jadi 200.000 ini diserap oleh dua produk karena yang anggapannya F itu kita tidak perhitungkan ya. Nah, maka kalau seperti ini kita tahu profit or loss-nya 270 minus 34 minus 200.000, maka kita masih ada untung 36.000 ketika menerima order. Maka sebaiknya special order ini diterima oleh PTY. Ya, PTY benar. Iya benar. PTY karena masih memiliki 36.000. Nah, itu udah menjawab 5 soal. Sekarang kita lanjut ke soal 4. Soal 4 ini apa? Nah, konsepnya sama sih. Kita harus tahu dulu sales value-nya dan pada saat split off dan sales value ya, final. Jadi ini atau setelah diproses lebih lanjut. Nah, ini kita langsung saja. Jadi PT Sakina ini memproduksi 3 produk X, Y, dan Z dalam suatu proses produksi bersama atau joint production cost. Masing-masing produk dapat dijual pada titik pisah atau diproses lebih lanjut. Nah, dia ada 2 opsi ya. Terus pemrosesan tambahan tidak membutuhkan fasilitas tambahan. Terus biaya proses produksi lebih lanjut itu bersifat variabel dan dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Nah, terus tahun lalu ketiga produk tersebut diproses lebih lanjut sebelum dijual ke konsumen. Namun demikian tahun ini pimpinan PT Sakina belum memutuskan apakah akan dijual pada titik pisah atau akan dijual pada pada proses tambahan. Jadi pada proses lanjutan. Nah, kita tulis masing-masing. Jadi kita tulis X, ya, X, Y, Z. Plus unitnya, unit yang kita hasilkan adalah 5.000, 4.000, sama 3.000. Sakina. Nah, terus unit terus di bawahnya adalah ini karena ini udah total ya, jadi sales value split 25.000, 41.000. Jadi ini bukan lagi berharga satuan. Nah, ini biar gampang lihat nih. Set. Nah, kamu kan
sales value split. Terus apa nih dia bilang? Oh, ada additional cost. Costnya, jadi ketika kita memproses lebih lanjut ada tambahan biayanya, itu udah paten ya, udah pasti. Nggak mungkin nggak ada tambahan biayanya. 9.000. Tambahan biayanya ini in total, jadi nggak lagi kita dalam bentuk satuan produk, harga satuan produk. Terus sales value final itu adalah 55.000 lebihan 45.000 sama 30.000 kan? Nah tadi ingat konsepnya adalah incremental cost minus incremental revenue minus incremental cost. Incremental revenue adalah selisih antara harga jual split dan harga jual akhir atau final. Maka kita bisa tulis di sini incremental revenue adalah sales final minus sales split. Terus incremental cost adalah given dari soal di sini 9.000 kelebihan 7.000 dan 8.000. Maka loss or profitnya, profit or lossnya kita tinggal kurangkan pendapatan dikurang beban. Untuk menjawab apakah tahun ini sebaiknya PT Sakina menjual produk X, Y, dan Z pada titik pisah, ataukah setelah dilakukan perusahaan tambahan, berikan alasan dan perhitungan. Jadi secara perhitungan, soal satu. Secara perhitungan kita bisa lihat X itu dia menghasilkan nih profit 21.000 ketika dia memproses lebih lanjut. Nah, terus yang Y juga, yang Y enggak sih, yang Y itu dia malah minus. Nah, jadi minus kenapa? Karena tambahan pendapatan dia dari 41 ke 45 ini kan 4.000. Nah, 4.000 ini tidak bisa mengcover tambahan biaya. Makanya kalau kita nekat ya memproduksi lebih lanjut untuk produk Y, itu kita akan mengalami minus 3.000. Terus produk Z itu ada sama ya, dia tambahan pendapatannya itu hanya 6.000 tapi costnya 8.000. Otomatis ketika dia nekat memproduksi Z itu dia akan, jadi perusahaan ini akan minus 2.000. Nah maka itu tidak disarankan, bukan tidak disarankan lagi, sebaiknya tidak melakukan pemrosesan lebih lanjut atas produk Y dan Z. Nah, paling itu konsepnya. Nah, nanti kalau ditanya metodenya, ini kan masih konsep alokasi biaya bersama ya. Nah, tapi kalau ditanya nanti tentukan alokasi joint cost dengan metode tertentu. Nah, tadi masuk ke konsep ini, konsep yang metode NRV-nya. Apakah fisik ataukah NRV ataukah seperti apa? Nah, tapi ini karena hanya ditanya proses atau tidak ya, secara umum cuma seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita kembali ke video berikut, video selanjutnya ya. Terima kasih.